Maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana penting bagi kita untuk menghidupkan ini dakwah di rumah-rumah kita, di masjid kita. Kita luangkan waktu kita setiap hari di masjid kita untuk buat dakwah 5-6 jam. Dan ketika malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bahwasanya di dalam hati kami ada masih banyak terkesan terhadap makhluk dan masih bertawajuh kepada harta, kebendaan dan asbab yang mana saya tidak mampu mengeluarkannya dari dalam hati saya. Maka berikanlah kepada saya yakin yang sempurna kepada kudrat-Mu, dan berikanlah keyakinan yang sempurna di dalam hati saya terhadap kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap segala kebahagiaan yang akan didapatkan hanya dengan mengamalkan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri dan seluruh umat. Khususnya ketika waktu tahajud ini, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rahmat dan akan ada iklan dari langit. Apakah ada orang yang meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan kepadanya. Adakah seorang yang meminta supaya hajatnya disempurnakan, maka aku akan menyempurnakan hajat-hajatnya. Maka hadirin yang mulia, maka kita bersedia untuk menyempurnakan ini insyaallah. Dan bagaimana kita senantiasa berusaha menjadikan setiap orang untuk buat usaha dakwah ini, laki-laki ataupun perempuan, sampai kepada anak-anak kecil sekalipun, sehingga terbentuk fikir di dalam anak-anak ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Sebagaimana suatu keluarga yang senantiasa mengajarkan anaknya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bermusyawarah bagaimana untuk mengajarkan iman kepada anak mereka. Maka mereka katakan, setiap kali kamu lapar pulang ke rumah, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah wudu, kemudian sholat dan minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru kamu makan. Maka anaknya pun mulai buat seperti ini. Maksudnya yang memberi makan adalah Allah. Cara mendapatkan makan dari Allah Subhanahu wa taala yakni dengan sholat, dengan doa. Sehingga setiap kali dia buat seperti ini, masuk keyakinan di hati dia bahwasanya yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ini melalui perantara amal. Maka pada suatu ketika ibunya sedang pergi ke tempat temannya untuk suatu keperluan, sehingga ibunya ini terlambat pulang, sedangkan dia ini belum masak. Maka dia berpikiran bahwasanya nanti anak saya pulang dari sekolahnya, kemudian dia pun sholat, kemudian dia doa, tapi di rumah tidak ada makanan apa-apa. Maka jangan sampai keyakinan yang tadi sudah terbentuk rusak di dalam hati anak saya. Maka dia merisaukan perkara ini. Maka ketika sampai di rumah, ibunya ini tanya kepada anaknya, apakah kamu sudah makan? Sudah, kata anaknya. Loh, bagaimana? Seperti biasa, kata anaknya, saya wudu, kemudian sholat, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya makan. Dan makanan hari ini ternyata lebih lezat daripada makanan sebelum-sebelumnya yang pernah saya makan. Karena dia sudah mulai bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kepada anak kecil sekalipun, apabila pikir mereka terbentuk, Allah perlihatkan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya makan dari cara yang gaib, bahkan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Maka kita ajarkan anak-anak kita seperti ini, supaya mereka jangan yakin terhadap asbab, bahwasanya apa yang ditampakkan oleh asbab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan asbab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, walaupun ketika tidak punya asbab, tidak ada harta, kebendaan dan lain sebagainya, tidak ada apapun, tetapi yakin terhadap qudratullah, yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tampakkan kudratnya, kuasanya ini melalui amal-amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, inilah maksud hidup kita, bagaimana untuk mewujudkan yakin yang sempurna di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini yakin kepada selain Allah. Jangan ada tawajuh sedikit pun kepada selain Allah.
Kemudian supaya yakin di dalam hati bahwasanya hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kemudian penjelasan iman secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu malaikat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau mengenai perkara-perkara yang penting sehingga bisa diketahui oleh semua sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Soal yang pertama adalah apa itu iman? Ya Muhammad, mal iman? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu hakikat iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau, kepada malaikat tadi, penafsiran iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wal ba'si ba'dal maut. Ini penjelasan iman yang diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana mewujudkan keyakinan yang sempurna kepada zat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Dan keyakinan yang sempurna kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang saya sampaikan, tidak terkesan dengan kebendaan dan asbab-asbab. Kebendaan dan asbab tidak bisa buat apa-apa, hanya Allah saja yang segala-galanya. Walaupun tidak punya asbab apa-apa, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Ketika lapar, kemudian makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, tetapi hati tidak yakin terhadap makanan, bahwasanya rasa kenyang dan kekuatan ini datang dari Allah, bukan datang dari makanan. Dan bukan berarti kita ini tidak diperbolehkan menggunakan asbab, bahwasanya asbab ini tidak bisa buat apa-apa. Untuk apa menggunakan asbab? Tinggalkan saja, bukan. Karena dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul asbab. Tetap diperintahkan supaya kita ini mencari asbab ini dengan cara yang diperbolehkan, yang dihalalkan, kemudian menggunakan asbab yang telah kita dapatkan. Akan tetapi ketawajuhan hati kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin yang sempurna kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati, dan yakin kepada selain itu semua supaya keluar dari dalam hati. Maka untuk perkara ini kita mesti buat usaha dakwah setiap hari. Orang-orang rumah kita juga kita jadikan mereka orang yang buat usaha dakwah setiap hari. Demikian juga di masjid kita buat dakwah. Hidupkan suasana dakwah di masjid dan di rumah. Kemudian di waktu tahajud kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakin kepada malaikat-malaikat, bahwasanya malaikat ini adalah sesuatu yang gaib dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak oleh mata kita. Supaya kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikat ini adalah hak, yang mana semua malaikat telah ditetapkan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan rezeki, sehingga setiap biji-bijian dari makanan ini, setiap satu biji dari makanan ini ada malaikat penjaganya, yang mana malaikat ini akan terus menjaga biji tersebut sampai biji tersebut datang sampai kepada pemiliknya. Nama siapa yang telah ditulis di sana, rezeki siapa yang telah ditulis di sana, dia akan terus menyertainya sampai kepada orang yang dituju. Misalnya biji-bijian dari pertanian, persawahan yang ada di Punjab ini, jika di dalamnya ada nama seseorang yang tinggal di Karachi sana, maka biji-bijian tadi akan sampai kepada rumah orang yang ada di Karachi sana dan tidak akan salah, tidak akan pergi kepada tempat yang lain. Jadi malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rezeki manusia. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk meniupkan angin, ada yang ditugaskan untuk memasukkan ruh, dan ada yang ditugaskan untuk mengeluarkan ruh. Yang mana malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh ini, maka sebanyak manapun orang-orang memusuhi seseorang tadi,
Apabila belum lagi ditetapkan, belum lagi datang waktunya untuk dicabut nyawa, maka bahaya apapun yang mengelilinginya dia tidak akan mati. Dan semua musuh-musuhnya tidak bisa mencelakainya sedikit pun. Karena maut ini datang pada waktu yang telah ditetapkan. Ketika telah datang perintah kepada malaikat tersebut untuk mencabut nyawanya, ketika itu baru seorang akan meninggal. Walaupun ketika itu tidak ada asbab-asbab kematian sedikit pun. Orangnya sehat, tidak ada sakit sedikit pun. Ketika sedang tidur, maka malaikat pun mencabut nyawanya ketika sedang tidur, ruhnya ketika sedang tidur, sehingga tidak bangun lagi. Seperti satu orang perempuan di keluarga kami, ketika dia ini bangun salat tahajud, kemudian selesai dia salat tahajud, ketika itu puasa, dan dia pun sudah makan sahur, kemudian dia berbaring sejenak. Maka ketika datang waktu subuh, orang-orang membangunkan untuk salat subuh, ternyata sudah tidak bangun lagi. Tidak sakit apapun. Dan dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran dan senantiasa berdoa supaya nyawanya ini dicabut dengan mudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dalam keadaan tidur dan tidak ada sakit sedikit pun. Jadi maut itu datang ketika malaikat pencabut nyawa tadi, pencabut ruh tadi telah mendapatkan perintah, baru dia akan mencabut.